Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan konfigurasi share hosting server menggunakan Debian 12. Sekarang kita langsung mulai aja. Sini kita tambahin dulu em, si Debian ya. Kita pilih ke Debian 12 di sini. Nah, kita next. Sudah diikutin aja. Ini kita pilih yang store virtual disk. Nah, di sini kita pilih install. Sini kita pilih Inggris, kita pilih other, Asia, lalu pilih Indonesia. Ini United States aja, American English. Nah, misalnya kalau kayak gini, kita kembali ke Debiannya, kita beri ke setting. Ini NAT-nya kita ubah ke bridge. Kita oke aja. Kita continue, pilih yang atas. Nah, buat hostname di sini mau masukin nama kelompok aja. Kelompok 16 berarti. Kelompok 16.co. Kalau buat yang tadi sebelumnya hostname itu bebas sesuai kemauan kalian. Buat yang domain juga sama ini. Buat root password itu bebas. Masukin lagi passwordnya, terus masukin nama user baru. Buat lagi passwordnya. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Ini kita pilih yang western. Ini kita pilih aja yang paling atas. Ntar lagi. Finish. Sini kita pilih yes. Nah, di sini kita pilih no. Nah, ini yang dikasih bintang itu yang bawah aja. Ini biar bintangnya hilang kita spasi. Terus ke bawahin lagi, terus kita spasi lagi. Terus kita tab, terus enter. Sini kita pilih yes. Terus pilih yang paling bawah. Nah, buat login ini masukin yang tadi udah kita buat, Dava. Buat passwordnya masukin juga. Nah, biar kita masuk ke root, kita ketikin aja langsung sumin. Sorry. Nah, masukin passwordnya. Kita cek dulu IP addressnya. Di sini IP addressnya masih dari sana ya, 03106. Buat ENS33-nya, kan kita mau pakai apa namanya, dua port lah istilahnya. ENS33 ini yang port satunya. Nah, kalau untuk namanya kita pergi ke setting. Terus kita pilih yang network adapter, kita add. Pilih network adapter ini. Nah, kita finish aja. Asalnya kan dia NAT nih, kita ubah ke host only. Kalau udah kita oke. Wait. Oke. Nah, sekarang kita ketik IPA lagi. Sekarang kita bisa lihat di sini udah ada dua ya. Yang satu NS33, yang satu NS36. Buat yang port 1 ini kita sengaja bikin DHCP. Kalau buat yang 3 ini kita bikin static. Buat ngecek IP addressnya kita ketikin nano slash etc slash sorry etc slash network slash interface. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung. Nah, kan dia udah nih, udah DHCP. Kita ubah aja bagian sini jadi auto NS33, itunya langsung berubah jadi DHCP auto
atau lagi NS36. NS36 ini ngikutin yang tadi port 2 namanya NS36. Ketikin lagi iFace NS36 net static. Ketikin lagi buat IP addressnya. Address 192.168.20.1. Masukin netmasknya juga 255 255.0. Oke, udah. Kalau udah buat save-nya Ctrl X Y enter. Nah, itu udah ke save. Sekarang kita restart dengan cara sistem CTL restart networking. Ini sekarang dia lagi restart. Kita cek lagi sekarang IP addressnya. Nah, bisa kita lihat di sini yang bagian ENS36 dia IP addressnya udah berubah. Kalau yang port 1 ini dia udah DHCP dari sananya nih. Dapatnya 0.106. Kalau udah, kita lanjut konfigurasi buat bin 9-nya. Buat install bin 9 kita ketikin apt install bin 9. Nah, ini ketik Y. Sekarang dia minta buat masukin si CD-ROM-nya. Caranya kita ketikin ini, klik kanan di sini. Ke bagian CD sini kita connect. Nah, kalau udah kita enter. Nah, sekarang dia lagi loading. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke direktorinya. Nah, jadi ls itu buat ngelihat file apa aja gitu yang ada di dalam direktori cd/bin /etc/bin. Nah, kalau udah kita copy paste yang named.conf.local itu. named.conf.local. Nah, kita copy paste jadi ubah namanya jadi .alt. Sekarang kita buka si named.conf.localnya. Nano named.conf.local. Nah, kalau dari sini kita ketikin zone, kutip kelompok 16 .co.id ya betul .co.id. Tutup kutip, kasih titik koma. Mau sini belum kita buka Kurawa dulu. Nah, kayak gitu. Terus kita ketikin lagi type master. Nah, baru titik koma. Ketikin lagi file, kutip, etc/bin /db dot kelompok 16. Nah, gini. Terus kita tutup kutip, titik koma. Nah, sekarang tutup. Nah, zone. Lakuin lagi sama yang di bawahnya. Kita kan mau bikin dua domain gitu ya. Yang satu namanya kelompok 16.co.id, yang satu dava.co.id. Jadi sama kayak yang atas, cuman pas bagian kelompok 16.co.id-nya itu diubah jadi dava.co.id. Nah, di sini kan kita tadi masukin IP itu 20.1 ya. Sekarang masukin IP-nya terbalik. Jadi 1.20.168.192. Nah, kayak gitu. Terus titik in admin addr arpa .arpa. Nah, kayak gini. Terus kita tutup kutip. Nah, kalau udah kita buka lagi. Terus ketika lagi type master titik koma file tc/bin/db titik 1.20 kayak gini, koma tutup. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung save aja, Ctrl X Y enter. Terus kita coba ls lagi.
Sekarang kita bakal copy yang dari db.local. db.local. Nah, diubah jadi db kelompok 12. Kayak gini. Terus kita buka si kelompok 12 itu filenya. Kelompok 12. Sorry, db-nya kurang. db. Nah, kayak gini. Nah, kan ini ada localhost nih. Itu ubah jadi sama nama domain kita. Caranya Ctrl W R lalu ketikin localhost yang mau kita ubah gitu ya. Ini cara cepat daripada hapus satu-satu gitu. Udah gitu kita ketikin dava.co.id. Enter A. Nah, di sini dia otomatis berubah semuanya. Kalau udah pas bagian bawah sini kita hapus. Terus kita masukin IP punya kita. 192.168. Sorry. 192.168.20.1. Nah, gini. Terus bagian bawah sini kita masukin juga IP kita 20.1. Nah, bagian A-nya ini hapus. Pas bagian ujung kita ubah jadi www. Kita Ctrl X Y enter buat nge-save. Kan kita bikin 2 domain ya. Berarti kita harus ngelakuin yang kayak gini juga, tapi buat ke dava.co.id. Berarti kita tinggal copy paste aja. Copy paste db titik kelompok 12 db dava.co. Dava aja kita. Nah, dava terus kita nano db.dava. Sorry. Ini udah dava, berarti yang tadi yang kelompok 12. Nah, ini harusnya jangan dava, tapi dava. Davanya ubah sama kelompok 12. A. Nah, yang bener kayak gini. Ctrl W. Maksudnya Ctrl X. Sorry. Ctrl X, Y, enter. Nah, berarti yang kelompok 12 udah. Sama yang daf.co.id juga udah. Sekarang kita tinggal masuk ke bagian IP yang tadi. Kita ls dulu. Kalian bisa lihat di sini ada db.255. Nah, ini kita copy paste cp db255 db, masukin file yang tadi kita buat di nameconf.local itu. Kan kita bikinnya db.1.20 terus db.kelompok 12. Nah, berarti itu yang bakal kita bikin gitu. Sekarang 120 tinggal kita nano db.1.20-nya. Yang localhost ini kita ubah sama domain utamanya kelompok 12. Sorry, 16. Sorry. Salah. Ctrl W R localhost ubah jadi kelompok 16. Enter A. Nah, kita kurang guys. Kelompok 16.co.id. Nah, A. Nah, ini baru benar. Udah kayak gitu. Sini kita tambahin lagi. 1 in ptr. Nah, di sini kita ubah jadi kelompok 16.co.id. Titik. Kan kita ada 2 domain tuh berarti. Sama yang satu lagi yang dava.co.id. Nah, cara cepatnya kita Ctrl K U. Nah, berarti yang satu ini kita ubah jadi 2. Nama domainnya kita ubah jadi dava. Nah, ini. Enter. Ntar saya cek dulu. Tadi kita bikinnya kelompok 12 atau iya dong 12. Ntar ya kita nano dulu. Kita cek buat yang kelompok 12. Nah, ini jadi kelompok 12 tapi 16. 12-nya kita ubah lagi. Ubah jadi kelompok 16.
Nah, ini udah. Kita save aja. Ntar cek dulu yang tadi bener atau enggak ya. Dot local. No, di sini udah bener kelompok 16. Berarti sekarang kita ls lagi. Itu kan nama file masih kelompok 12 tuh. Nah, cara ubah nama file kita ketiknya mv, masukin nama filenya. Nah, kayak gitu. Terus kita ketikin nama yang barunya. Misal kelompok 16. Terus kita ls. Nah, kita lihat di sini 12-nya udah berubah jadi 16. Sekarang kita buka lagi nano slash etc slash system ctl. Sorry. Resolve.conf. Nah, buat name servernya di sini kita ubah jadi 20.1 buat IP servernya. Kalau udah, kita restart. Caranya sistem ctl restart bin 9. Berarti di sini ada yang salah di konfigurasi. Kita cek satu-satu. Named.conf.local. Biasanya di sini tuh ada yang salah dalam pengetikan. Kita cek dulu. Type master. Kalau nggak ada yang salah di sini, ada kemungkinan salahnya tuh pas bagian sini. Kita cek dulu. Sebentar, kita cari dulu. Nano db dava. Udah bisa ID, benar? Nano db kompres. Oh, di sini ada yang kurang. Nah, seharusnya di sini kita kasih titik koma. Nah, terus kita save. Boom. Sekarang kita coba lagi buat restart. Nah, sekarang dia udah ke restart. Kita ns lookup buat ngeliat itu udah bener atau enggak. Ns lookup dava.co.id. Jadi, aduh sorry. Salah satu domainnya kita panggil. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah berhasil. Selanjutnya kita bakal konfigurasi buat web servernya atau Apache-nya. Kita download dulu apt install Apache 2. Kita Y. Nah, kalau udah, kita masuk ke direktorinya cd/etc. Wait, sorry. cd/var/www/html. Kita ls. Nah, kan sini ada satu file tuh, index.html. Kita ubah namanya mv index.html, ubah namanya jadi index lagi, tapi .old. Nah, kita buka indeksnya yang normal. Kalau kayak gini, kita ketikin aja langsung HTML. Nah, title. Nah, bagian-bagian sini tuh sebenarnya kalian tuh bisa isi gitu. Mau judulnya apa? Tapi kita gak akan pakai di sini. Langsung aja ke head. Headnya sini kita mau diisi sama domain 1 gitu. Tutup bagian headnya. Terus kita bagian body. Nah, buat badan si teksnya gitu. Bodinya di sini kita bakal isi aja welcome to web kelompok 16. Sorry. Kelompok 16. Tutup lagi bodinya. Nah, tutup sekarang si HTML ya.
kayak gini. Ctrl X ya enter buat save. Berarti di sini kita udah konfigurasi buat bagian si domain kelompok 16-nya doang. Nah, buat apa namanya itu? Buat konfigurasi buat yang dava.co.id, kita di sini kita tambahin lagi mkdir. Namanya apa ya? Dava aja deh. Mkdir dava. Terus kita ls. Nah, di sini udah ada satu directory yang isinya dava. Nanti directory itu file kita bakal isi filenya sama konfigurasi kayak yang atas ini. Tapi bukan di bagian sini. Kita pindah sekarang aja deh. Udah kita copy paste yang index.html ke dava index.html. Sorry, html. Nah, sekarang kita coba buka nano db titik. Sorry, db lagi. Dava index.html. Kita ubah domain ini jangan satu tapi dua. Welcome to webnya kita ubah jadi web dava. Save. Nah, berarti kan kita udah nih buat konfigurasi si isinya gitu. Sekarang kita buat ngeaktifin ya, kita pergi cd lagi, cd slash etc slash apache apache 2 cd apache 2 cd slash etc slash apache 2 slash sites available. Kita ls, ini kita copy paste yang kosong-kosong itu. Jadi nama domain kita dava.co.id .conf. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba buka yang davanya. Di server sini kita hapus, enter, tab. Nah, ini masukin dava.co.id. Masukin dava.co.id. Pas bagian ininya dimin aja. html slash dava. Nah, kalau udah kayak gini, kita save, Ctrl X, Y, enter. Terus kita aktifin A2 Insight dava.conf. Nah, kalau kayak gini berarti dia udah aktif. Sekarang kita restart aja si Apache 2-nya. Sistem ctl restart Apache 2. Nah, jangan lupa buat nge-restart si bin 9-nya juga. Sekarang kita coba dulu nslookup salah satu dari domain kita, dava.co.id. Oke, masih bisa. Sekarang kita bakal cek di klien Windows 10 virtual. Because no responding is available on the you want to try connect with. Nah, kita udah aktif nih si Windows-nya. Terus kita ke settings dulu. Kan kalian baru nih kan, udah baru ada gitu si kliennya. Kalian pindahin si network adapternya ke VMnet 1 ini yang host only. Terus kita pergi ke bagian control panel ya. Nah, ini. Change adapter option. Nah, di sini kita ubah kayak gini ya. Networknya tuh nyamain si IP server gitu. Ininya sih bebas. Netmax kayak biasa. Gateway-nya kita arahin ke server. DNS-nya masukin DNS Google, boleh bebas. Yang ininya masukin punya server juga. Kalau kita save, oke. Kita coba ping kali ya. Ping 192.168 1. Nah, dia TTL.
Kalau TTL, berarti dia ada kemungkinan besar udah berhasil. Kita buka Internet Explorer. Ini aja deh. Apa tuh namanya? Ini Microsoft Edge. Nah, kita ketikin IP kita dulu deh. 168 klik 1. Sorry, 192.168. Nah, kalau 21 dia otomatis connect ke domain yang pertama. Sekarang kita coba lagi langsung ya pakai namanya kelompok 16.co.id. Nah, di sini dia langsung ke domain 1 yang pertama. Sekarang kita coba lagi. Sorry. Yang Dava berarti. Dava.co.id. Co.id. Nah, dia langsung masuk ke web kita yang kedua. Yang namanya dava.co.id. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.